Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 7 Februari tahun 2025.
tiada terberi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada. Video pembelajaran. Dan ada surat titipan dari ibumu. Maka pada saat dia buka surat itu, disitulah dia baru sadar teman-teman sekalian, dan dia baru menyesal setelah dia tahu sebenarnya seperti apa kisahnya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu atau kedua orang tuamu. Jadi Allah SWT menggantungkan syukur kepadanya justru dengan juga syukur kepada kedua orang tua, karena mereka adalah penyebab utama kita ada di muka bumi ini. Ini penting sekali untuk digarisbawahi teman-teman. Sudah cukup kita ada di muka bumi ini sehingga kita bisa menikmati makanan, minuman, hirup udara. Mungkin kalau kita menikah biologis segala macam,
Itu adalah sebabnya karena orang tua kita. Sebabnya karena orang tua kita. Kita ada karena mereka gitu. Itu juga dengan tadi bagaimana ibu mengandung kita dengan susah payah. Ya, teman-teman coba renungi masalah itu ya. Kalau seandainya kita bawa 1 kilo barang di perut kita, tas misalnya, anggap tas kita taruh, dia ikat dilihat di perut kita, kita bawa. Ya, saya yakin 1 kilo ini mungkin 2 jam, 3 jam kita sudah sedikit merasa letih ataupun jenuh, kita akan lepaskan. Ibu kita teman-teman membawa, ya bukan cuma 1 kilo. Bayi itu biasanya antara, kalau yang normal 2,5 kilo ya, sampai 3 kilo beratnya. Itu dipikul ke sana sini, bahkan dibawa tidur. Ya, kadang-kadang kesulitan tidur itu mau balik kanan, balik kiri, gelisah, sering kadang-kadang kram, apalagi menjelang melahirkan. Bagaimana sulitnya melalui fase itu ya. Ini semua teman-teman pengorbanan yang sudah cukup untuk membuat kita membalas mereka dengan kebaikan-kebaikan. Dinukil sebuah kisah di Saudi juga terjadi, ada seseorang yang masuk dalam bab durhaka sama orang tua sebenarnya kisah ini ya. Ada seseorang anak selalu di waktu kecil dia kalau sekolah teman-temannya olok-olok dia mengatakan, yang punya ibu buta, hai yang punya ibu buta, selalu bahasa begitu. Karena memang kedua ibunya ini matanya buta, bahkan matanya itu bukan buta seperti orang biasa, bola mata tetap ada dan terlihat, bukan. Memang nggak ada, bola matanya itu keluar, nggak ada, dan kedua kelopak matanya itu kayak keriput gitu ya, kayak terjahit full tertutup. Jadi butanya bukan seperti umumnya. Jadi orang kadang-kadang kalau melihat seperti agak takut ya. Maka ini anak tidak tahu cerita, dia mengatakan pada ibunya, ibu tidak usah antar saya ke sekolah gitu. Karena kalau ibu antar ke sekolah sering teman-teman saya mengolok-olok saya gitu ya. Maka dia pun akhirnya ibunya mengatakan, baiklah nak, anaknya tidak diantar ke sekolah. Sampai terus saja anaknya tumbuh besar, kuliah dan menjadi sukses gitu kan. Tapi dia selalu saja terbawa dengan rasa malu untuk memperkenalkan ibunya, karena ibunya tuh mukanya seperti menakutkan menurut dia gitu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, dia menikah, pada saat menikah pun dia tidak mengakui kalau dia punya ibu ya. Dia menyatakan kedua orang tuanya sudah meninggal, sampainya dia pindah ke negara di luar Saudi. Ibunya terus saja berusaha mencari tahu kabarnya segala macam, tapi kehilangan berita. Sampai sudah sekian tahun, saya ringkaskan ceritanya, sekian tahun dicari oleh ibunya, nggak ketemu, nggak tahu di mana anaknya. Maka dia pun, anaknya sudah tinggal di luar negeri dan sudah punya beberapa orang anak juga gitu. Ibunya hanya mendapatkan informasi tentang keberadaannya, ibunya mengumpulkan uang, kemudian ringkas cerita bisa berangkat ke negara itu dan mendapatkan alamat anaknya. Pada saat si anak ini lagi duduk bersama dengan istrinya di sebuah apartemen yang bagus gitu, di salah satu negara di negara barat. Kemudian anak-anaknya mendengar suara bel, dibukalah pintu, tiba-tiba mereka lari ketakutan dan mengatakan, ayah tolong ayah, di depan pintu ada orang gila menyeramkan. Maka si ayah ini yang di sini posisinya sebagai anak ibu tersebut keluar dan kaget melihat ternyata ada ibunya depan pintu. Maka dia pun mengatakan, ibu kenapa anda kesini? Kata ibunya, nak, ibu cuma rindu sama kamu. Sudah lama bertahun-tahun kau tidak pernah ada beritanya. Dia bilang, ibu sudahlah, ibu nanti saya pulangkan, nanti saya biayai karena anak-anak saya takut melihat ibu. Maka dia pun spontan langsung menutup pintu apartemennya, dia bawa ibunya menuju ke bandara, dibelikan tiket, dipulangkan lagi ke Saudi. Kurang lebih cerita ini berjalan beberapa bulan setelah itu. Ada surat yang sampai ke dia dari salah satu kerabatnya. Dia mengatakan ada informasi kalau ibumu sudah meninggal dunia dan ibumu ya, sudah dikuburkan. Kami mengirim informasi ini kepada kamu karena kami ya, tidak tahu keberadaanmu di mana. Dan ada surat titipan dari ibumu. Maka pada saat dia buka surat itu, disitulah dia baru sadar teman-teman sekalian, dan dia baru menyesal setelah dia tahu sebenarnya seperti apa kisahnya. Maka ibunya pun mengatakan, setelah salam segala macam, ibunya mengatakan, nak, ibu tahu kau selalu malu dari kecil karena keadaan mata ibu yang buta. Dan apapun yang kau minta, ibu tidak bertemu dengan teman-temanmu, iya. Kau tidak mengakui ibu sebagai ibumu, bahkan istrimu tahu ibumu sudah meninggal, iya.
Tapi ibu akhirnya tidak bisa menahan rindu ini sebagai ibu untuk bertemu denganmu, maka ibu pun pergi ke rumahmu, itu pun kau masih memulangkan ibu. Tapi perlu kau tahu cerita yang sebenarnya nak, sebenarnya mata ibu dari dulu normal. Dan yang buta matanya adalah kamu waktu kecil. Dan karena ibu tidak tega kau tumbuh besar buta, maka ibu pun mengoperasi kedua mata ibu diberikan kepada matamu. Jadi mata yang kau pakai sekarang adalah mata ibumu. Tapi ibu sudah ridho denganmu nak. Ya, semoga Allah memberimu hidayah dan segala macam. Lalu kemudian surat itu ditutup dengan salam. Pada saat itu anak itu menangis, terisak-isak, merasa menyesal. Tapi sudah tertutup pintu. Selama hidup dia bukannya berbakti sama ibunya, malah dia menjauhkan diri dan segala macam. Ini banyak terjadi teman-teman sekalian. Allah musta'an, Allah tempat kita ya meminta pertolongan. Kebanyakan di antara orang selalu saja membengkalikan hak ibunya, hak ayahnya. Karena di kampung gak pernah ditanya kabarnya akhi dan ukhti. Berapa lama sih kita WA atau kita telepon kepada mereka? Jadwalkan setiap hari telepon walaupun cuma 1 menit, 2 menit. Tanya kabarnya, tanya kebutuhannya. Minta didoakan. Nggak ada mengambil waktu itu. Jadikan itu sebagai pegangan. Saya tidak bisa lupa salah satu sahabat saya, Dr. Muhammad Ruhaili hafidhahullah, sampai sekarang beliau masih menjadi dosen di kampus kami di Al-Jami'ah Islamiyah Al-Mubarakah di Madinah Munawwarah di Islamic University of Madinah. Dan saya tahu betul beliau selalu cum laude dulu di kuliah hadis. Waktu itu saya di kuliah dakwah, beliau di kuliah hadis. Masya Allah selalu mumtaz gitu. Dan saya lihat orangnya jarang sekali belajar. Misalnya dia pada saat hari ujian pun kadang-kadang saya minta beliau datang untuk bantu saya menjelaskan beberapa poin yang kalau saya kurang jelas gitu kan. Intinya teman-teman sekalian, saya pernah tanya kepada dia, apa rahasianya? Kenapa Anda ini, kamu ini selalu mumtaz, selalu cum laude? Soalnya saya lihat jarang sekali belajar. Jadi kadang-kadang dia datang ke masjid kampus maghrib isya, duduk sama temannya, ada satu orang Sudan namanya Anwar juga sama Mumtaz juga. Itu mereka ambil satu buku tulis ringkasan dari materi, mereka pelajari setengah jam, maghrib isya selesai. Besok keluar nilainya 90 ya, angkanya full gitu. Pada saat sudah digabungkan dalam 2 semester, 1 semester 50 maksimal. Satu semester 50. Kadang-kadang sudah digabungkan 93, Mumtaz Masya Allah, bagus gitu. Dia bilang rahasianya di kedua orang tua saya Khalid. Saya bilang, memang bagaimana ceritanya? Dia bilang, setiap hari saya nggak pernah lowongkan, saya tidak pernah sia-siakan waktu, pasti minta izin sama mereka. Minimal kalau saya mau kuliah atau saya mau keluar rumah, saya selalu pamit sama mereka, ibu ayah saya, dan minta supaya mereka doakan. Dan subhanallah saya yakin sendiri, saya yakin sekali pada saat ujian pun, kadang-kadang saya tidak pernah membaca soal itu, mungkin saya tidak dapatkan, tapi saya coba memahami pertanyaannya apa, saya bertawakal Allah, kemudian saya coba tulis seperti apa yang saya pahami, dan Allah berikan nilai yang tinggi. Saya sangat yakin justru karena keridhaan kedua orang tua saya. Kuncinya di mereka, rezekimu, ya, keberkahan rumah tanggamu, keberkahan anak-anakmu, pekerjaan, segala macam, justru karena orang tua. Jadi jangan sia-siakan mereka. Video pembelajaran. Tanda ujian hidup akan segera berakhir. Halo, Sobat Frekuensi Jiwa 77. Waktu yang tepat Anda hadir di sini, karena ada kabar istimewa yang akan membawa pencerahan. Kehadiran Anda saat ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan untuk menemukan jawaban atas apa yang selama ini memenuhi ruang hati dan pikiran. Mari kita bahas sesuatu yang mungkin sedang Anda nantikan. Tanda-tanda bahwa ujian hidup Anda akan segera berakhir. Hidup ini adalah simfoni yang kadang terdengar riuh oleh nada-nada ujian. Namun, di balik setiap kekacauan, selalu ada harmoni yang menunggu untuk ditemukan. Dalam setiap perjuangan, ada momen di mana semesta mulai memberikan isyarat bahwa badai akan segera berlalu. Tanda-tanda ini hadir, seringkali tanpa disadari, sebagai pelipur lara bagi jiwa yang sedang lelah. Dan kali ini, kita akan mengungkapkan 5 tanda penting itu. Perjalanan hidup tak selalu mudah, tetapi setiap langkah membawa kita lebih dekat pada kebijaksanaan dan kedamaian. Ketika ujian mulai mendekati akhirnya, kita diberi petunjuk, dalam bentuk ketenangan yang tak terduga, dukungan yang datang tanpa diminta, atau harapan yang perlahan-lahan menyala kembali. Dalam video ini, kita akan bersama-sama menggali makna dari 5 tanda berikut yang menjadi cahaya di ujung terowongan ujian Anda. Bersiaplah menemukan harapan baru dan kekuatan untuk melangkah lebih jauh. 1. Ketenangan yang mulai menyelimuti hati. Dalam badai kehidupan,
Seringkali hati terasa seperti lautan yang bergolak, penuh amarah, takut, atau kebingungan. Namun, salah satu tanda ujian Anda mendekati akhirnya adalah munculnya ketenangan yang tak terduga. Seperti riak yang perlahan memudar, hati Anda mulai merasakan damai meskipun masalah belum sepenuhnya terselesaikan. Ketenangan ini bukan berarti segalanya tiba-tiba berubah sempurna, melainkan sebuah penerimaan mendalam terhadap apa yang sedang terjadi. Anda mulai memahami bahwa ada hal-hal di luar kendali, dan itu tidak lagi membuat Anda gelisah. Saat ketenangan ini datang, ia menjadi pijakan bagi langkah-langkah baru yang lebih mantap. Momen ini seringkali datang secara bertahap, seperti matahari yang perlahan menyembul di ufuk timur setelah malam yang panjang. Semakin Anda merasakannya, semakin Anda yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar sedang bekerja untuk kebaikan Anda. Ini adalah pertanda bahwa jiwa Anda telah belajar dari ujian yang diberikan, dan pelajaran itu membawa Anda lebih dekat pada penyelesaian. Ketenangan ini juga memungkinkan Anda untuk melihat masalah dengan sudut pandang baru. Masalah yang dulu tampak seperti tembok besar kini hanya terlihat sebagai tangga untuk naik lebih tinggi. Anda tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, melainkan oleh keberanian untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Dan yang paling indah, ketenangan ini seringkali mengalir ke sekitar Anda. Orang-orang di sekitar mulai merasakan aura positif yang Anda pancarkan. Seperti batu yang dilemparkan ke danau, getaran ketenangan ini menyebar, membawa harmoni ke lingkungan Anda. Semua ini adalah tanda bahwa ujian Anda semakin dekat pada akhirnya, memberi ruang bagi babak baru yang lebih cerah. 2. Dukungan yang datang tanpa diminta. Ketika hidup terasa berat, seringkali kita merasa sendirian dalam perjalanan ini. Namun, tanda lain bahwa ujian Anda akan segera berakhir adalah munculnya dukungan yang datang tanpa diminta. Seperti angin sepe-sepe di tengah hari yang terik, bantuan ini datang tepat saat Anda sangat membutuhkannya. Dukungan ini bisa hadir dalam berbagai bentuk, dari teman yang tiba-tiba menawarkan bahu untuk bersandar, kata-kata motivasi yang muncul di waktu yang tepat, hingga solusi tak terduga yang menyelesaikan masalah Anda. Semesta seolah-olah bersekongkol untuk meringankan beban Anda, mengingatkan Anda bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendiri. Yang lebih menarik, dukungan ini seringkali datang dari orang-orang atau sumber yang tidak Anda duga sebelumnya. Mungkin seseorang yang dulu hanya sekadar kenalan tiba-tiba menjadi sosok yang membantu Anda bangkit. Atau mungkin situasi yang tampak buruk justru membuka jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Ketika dukungan ini datang, ia membawa harapan baru yang selama ini mungkin terasa sulit ditemukan. Anda mulai melihat bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan, dan ada banyak hal baik yang menanti di depan. Dukungan ini adalah pengingat bahwa Anda layak untuk diperjuangkan, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Selain itu, dukungan ini juga menjadi bukti bahwa perjalanan Anda tidak sia-sia. Semua usaha dan doa yang Anda panjatkan mulai menunjukkan hasilnya, meski dalam wujud yang mungkin tidak langsung Anda sadari. Semesta bekerja dalam caranya sendiri untuk mengirimkan pertolongan tepat waktu. Dan akhirnya, dukungan ini menguatkan keyakinan Anda bahwa ujian ini memiliki akhir yang indah. Dengan bantuan yang datang tanpa diminta, Anda mendapatkan energi baru untuk melanjutkan perjalanan. Ini adalah tanda bahwa Anda sedang berada di ambang penyelesaian, di mana cahaya di ujung terowongan semakin terang. 3. Munculnya peluang baru yang tidak terduga. Ketika ujian hidup mendekati akhirnya, semesta seringkali memberikan tanda melalui peluang-peluang baru yang sebelumnya tidak pernah Anda bayangkan. Seperti pintu yang perlahan terbuka di tengah lorong gelap, peluang ini menjadi sinar harapan yang membimbing langkah Anda. Peluang ini mungkin hadir dalam bentuk kecil, seperti ide yang tiba-tiba muncul di tengah keheningan, atau dalam bentuk besar, seperti tawaran pekerjaan baru, hubungan yang lebih baik, atau kesempatan untuk memulai dari awal. Meski sederhana, peluang ini mengandung energi yang membangkitkan semangat dan mempertegas bahwa roda kehidupan mulai berputar ke arah yang lebih baik. Saat peluang ini datang, Anda mungkin merasa ragu atau bahkan takut untuk mengambil langkah. Namun, inilah saat di mana kepercayaan diri Anda diuji. Peluang tersebut bukan hanya hadiah dari semesta, melainkan juga hasil dari keberanian dan ketekunan Anda selama menghadapi ujian.
Semesta menunjukkan bahwa Anda telah siap untuk memasuki babak baru. Yang menarik, peluang ini seringkali muncul di saat Anda mulai belajar melepaskan. Ketika Anda berhenti memaksakan diri dan lebih banyak berserah, ruang dalam hidup Anda menjadi terbuka untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Hal-hal yang dulu terasa sulit diraih, kini perlahan mendekati Anda tanpa Anda sadari. Dan yang terpenting, peluang-peluang baru ini membawa Anda menuju versi terbaik dari diri sendiri. Mereka mengajak Anda untuk tumbuh, untuk melangkah keluar dari zona nyaman, dan untuk merangkul hidup dengan cara yang lebih bermakna. Ini adalah tanda bahwa ujian Anda tidak hanya berakhir, tetapi juga membuka jalan menuju awal yang lebih baik dan lebih indah. 4. Energi positif yang kembali mengisi hidup. Saat ujian hidup berada di ujung akhirnya, salah satu tanda yang jelas terasa adalah kembalinya energi positif dalam diri Anda. Setelah sekian lama merasa lelah, berat, dan terkuras oleh pergumulan yang tiada henti, tiba-tiba Anda menyadari bahwa hidup mulai terasa lebih ringan. Ada aliran kekuatan baru yang mengalir dalam jiwa, memberi Anda semangat untuk melangkah kembali. Energi ini datang seperti embun pagi yang menyegarkan daun-daun yang hampir layu. Meski perlahan, ia memberi tanda bahwa jiwa Anda sedang memulihkan diri. Anda mulai merasakan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seberkas cahaya matahari, senyuman orang terdekat, atau bahkan dalam heningnya waktu untuk diri sendiri. Kembalinya energi ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Anda mulai memandang hidup dengan mata yang lebih jernih, melihat peluang di balik tantangan, dan merasa lebih siap untuk meraih mimpi yang sempat tertunda. Energi positif ini juga menjadi bahan bakar untuk Anda melangkah lebih jauh, tanpa bayang-bayang ketakutan yang dulu selalu menghantui. Yang luar biasa, energi ini sering kali menular. Orang-orang di sekitar Anda mulai merasakan perubahan yang terpancar dari diri Anda. Mereka merasakan semangat baru yang Anda bawa, dan tanpa sadar, Anda menjadi inspirasi bagi mereka yang mungkin sedang melalui perjuangan serupa. Inilah kekuatan energi positif yang memancar dari hati yang mulai berdamai dengan ujian hidupnya. Energi ini adalah pengingat bahwa setiap badai pasti berlalu. Ia menguatkan keyakinan bahwa apa yang Anda alami bukanlah akhir, melainkan sebuah proses untuk membentuk diri Anda menjadi lebih kuat dan bijaksana. Ketika energi positif ini mengisi hidup Anda, itu adalah tanda bahwa babak baru penuh cahaya sedang menanti untuk dimulai. 5. Munculnya rasa syukur yang mendalam. Tanda terakhir bahwa ujian hidup Anda akan segera berakhir adalah munculnya rasa syukur yang mendalam. Rasa yang tidak sekadar muncul dari kebiasaan, tetapi dari hati yang benar-benar memahami makna setiap kejadian. Seperti aliran air yang membersihkan kekeruhan sungai, rasa syukur ini mengalir lembut, membawa ketenangan dan kebahagiaan sejati. Di tengah perjalanan yang penuh liku, rasa syukur ini tumbuh dari kesadaran bahwa setiap tantangan telah membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Anda mulai melihat bahwa semua yang terjadi, bahkan rasa sakit sekalipun, memiliki perannya sendiri dalam mengantar Anda ke titik ini. Tidak ada lagi keluhan, hanya penerimaan dan ucapan terima kasih yang tulus. Syukur ini juga membawa perubahan besar dalam cara Anda memandang kehidupan. Anda tidak lagi hanya fokus pada apa yang belum Anda miliki, tetapi lebih menghargai apa yang sudah ada. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa kini terasa seperti anugerah yang luar biasa. Setiap nafas, setiap langkah, setiap detik menjadi momen yang penuh makna. Ketika rasa syukur ini hadir, ia membuka pintu-pintu baru dalam hidup Anda. Semesta merespons dengan memberi lebih banyak hal untuk disyukuri. Kehidupan yang dulunya terasa berat kini berangsur-angsur menjadi lebih ringan, seolah-olah beban yang Anda pikul selama ini perlahan terangkat. Inilah tanda bahwa Anda telah sampai pada ujung perjalanan ujian Anda. Dan yang paling indah, rasa syukur ini menjadi fondasi bagi kebahagiaan Anda ke depan. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang Anda miliki, melainkan dari cara Anda menerima dan menghargai hidup. Dengan rasa syukur yang mendalam, Anda siap untuk melangkah ke babak baru yang penuh harapan dan kedamaian. Sobat Frekuensi Jiwa 77, kehidupan adalah perjalanan yang penuh misteri,
Dan setiap ujian yang kita hadapi adalah bagian dari proses untuk menemukan versi terbaik dari diri kita. 5 tanda yang telah kita bahas tadi adalah isyarat bahwa badai akan segera berlalu, dan langit cerah mulai menyapa. Percayalah, Anda tidak pernah sendiri dalam perjalanan ini, dan kekuatan untuk melewati semuanya selalu ada di dalam diri Anda. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan motivasi dan harapan baru. Ingatlah bahwa setiap akhir dari sebuah ujian adalah awal dari peluang yang lebih indah. Teruslah melangkah dengan hati yang penuh syukur, semangat yang menyala, dan keyakinan bahwa Anda berada di jalan yang benar. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menjadi bagian dari energi satu tujuan, satu frekuensi, frekuensi jiwa 77. Mari kita terus berjalan bersama, saling menguatkan dan menjadi cahaya bagi sesama. Sampai bertemu di video berikutnya yang penuh inspirasi dan kebijaksanaan. Terima kasih, dan salam satu frekuensi. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالكل. كل هذه الأرض
ما تكفي مساها. Ketika hatimu sakit, ketika hatimu terluka, maka di saat itulah engkau sedang mendapatkan cahaya Allah. Ketika dengan terluka itu membuatmu bisa makin dekat dan taat sama Allah. Ya Allah makasih ya. Ya Allah makasih. Engkau bikin hamba sakit hati. Karena dengan ini hamba jadi bisa lebih dekat samamu ya Allah gitu. Ya Allah makasih ya. Engkau ngasih fase dalam hidupku untuk ditinggal sama orang yang aku sayang. Kenapa? Oh, jadi aku tahu berharap sama orang tuh sakitnya minta ampun ya Allah gitu. Jadi bab-bab itunya tuh jadi keluar gitu. Sampai nanti tidak ada yang kita minta kecuali apa kasih sayang Allah. Pernah teman-teman ada nggak di fase begini? Setelah teman-teman ngerasa itu susah gitu hidup, cuman bilang gini, ya Allah, terserah engkau aja mana yang terbaik ya Allah. Ada sebuah ungkapan dari Ibnu Jauzi rahimahullah. Jika merasa tidak enak saat berbuat dosa, ketahuilah bahwa hatimu masih hidup. Anda masih mengakui itu, setidaknya masih merasa tidak enak. Jika hati Anda sudah mati, maka hati yang mati takkan merasakan itu lagi. Yang terburuk adalah bila seseorang berbuat dosa tanpa berpikir lagi, tanpa menyadarinya. Misalnya bila lidah Anda kotor, Anda sudah tidak sadar punya lidah yang kotor. Anda harus menunggu hingga orang lain terlihat tidak nyaman di dekat Anda untuk menyadari, aduh, apa saya sudah berlebihan hingga membuat orang lain tidak nyaman. Apa sih istimewanya bumi? Bumi itu tangguh. Dia diinjak-injak oleh banyak orang, tapi dia tetap diam, tidak marah. Kita menjajah, melakukan angkara murka di atas dia, tapi dia tetap mau menampung kita. Bahkan bumi kan nilainya semakin mahal. Oh, kamu punya tanah berapa hektar sekarang? Dan tanah itu kan tiap tahun tidak sekedar naik harganya, tapi ganti harganya. Naiknya cepat sekali loh. Padahal tanah itu kan yang tiap hari kita injak, kita lecehkan. Kita berangkara murka di atasnya. Tapi dia tetap tangguh, kuat, tenang, memberikan apa yang harus dia berikan. Kenapa orang yang taat, sholat, puasa, zakat, ngaji, hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan? Mengapa peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong, hidupnya tenang, perutnya kenyang? Kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah. Azab yang lebih mengerikan daripada penyakit. Azab berbalut nikmat, istidraj namanya. Bukankah Nabimu pernah berkata, innallaha la yumli lizzalim, Allah memberikan nikmat kepada orang-orang zalim. Nabi yang berkata demikian, la yumli lizzalim, orang zalim itu dia ulur dengan nikmat. Kita masuk surga kadang bukan karena amal kita. Nabi Musa bertanya, ya Allah, siapa temanku masuk surga nanti? Kata Nabi Musa, temanku nanti di surga siapa? Kata Allah, temanmu di surga nanti penjual daging di sana. Nabi Musa datang ke pasar mau ngelihat siapa itu. Pas dia lihat penjual daging, rasa-rasanya nggak meyakinkan dia masuk surga. Kenapa dia bisa masuk surga? Ternyata setelah selesai jualan, dia ambil berapa potong daging, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah dia cincang, habis itu dia masak. Setelah matang dia suap ibunya. Setelah dia suap ibunya, ibunya kenyang. Ibunya mengangkat tangan, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Yang masih punya orang tua kandung, jangan sampai sisa usia yang masih Allah berikan kepada orang tua kita, kita sia-siakan begitu saja. Ada rezeki, berikan. Ada waktu, hadirkan. Percayalah, seorang anak yang sayang sama orang tua tidak akan pernah hilang keberkahan dalam hidupnya. Justru seorang anak yang lupa sama orang tua, maka ada keberkahan yang Allah ambil dalam hidupnya. Besok enek zaman tunggak jati podo mati, tunggak jarak podo merajak.
Niki maknane piye? Wong biasa saiki sing duwe anak ngalim apal Quran ki akeh. Ngapunten yo enek anake kiai tuntet, anake ndak iso ngaji. Wis saiki akeh anake wong biasa apal Quran, ngalim ki akeh. Anak kiai akeh yo sing ra iso ngaji. Maknane iki tunggak jarak padha merajak tuku nyang ndi. Anake wong biasa akeh sing pinter ngaji. Dan Nabi SAW bersabda, as-shamu yauma tasumun. Puasa itu adalah hari di mana mayoritas kalian berpuasa. Wal fitru yauma tufṭirun. Dan hari berbuka adalah hari di mana kalian semua berbuka. Nah, mayoritas akan terjadi bersama pemerintah. Maka ahlu sunnati wal jamaah dalam hal ini berpuasa bersama pemerintah. Karena hadis yang mulia ini. Karena hadis yang mulia ini menyatakan puasa kalian adalah di mana mayoritas kalian berpuasa. Kalian berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah pada hari yang di mana kalian semua melakukannya. Penetapan 1 Ramadan dan Idul Fitri yang dilakukan oleh pemerintah kita adalah penetapan yang sesuai dengan syar'i, yaitu melihat hilal. Maka untuk masyarakat di Indonesia, tiada alasan kita menyelisih pemerintah kita di dalam menentukan 1 Ramadan dan di dalam berhari raya. Saya sudah lama hidup, udah banyak tempat saya tengok. Belum pernah saya tengok orang pelit hidupnya bahagia. Ketakutan aja dia. Takut duitnya hilang, takut duitnya habis. Disimpan di bawah bantal, lapuk. Dimakan rayap. Nah, akhirnya duit tinggal. Kakak kami itu Pak Ustadz, gelangnya, cincinnya, rantainya, antingnya, subangnya, gelang kakinya, lehernya, satu cuci tangan emasnya Pak Ustadz. Kata jamaah ini mengaji. Mana sekarang Bu? Habis dilarikan lakinya. Begitu mati hilang semua. Bukan saya melarang ibu pakai gelang, pakai cincin, silakanlah pakai. Tapi bayar zakat, berinfak, bersedekah, Video dakwah. Saudaraku, banyak orang yang tidak faham bahwasanya memberi makan dan minum itu dalam Islam adalah salah satu cara untuk mendapatkan amal jariyah. Jadi banyak orang memikirkan amal jariyah itu hanya membangun bangunan, hanya membagikan Al-Quran sehingga dihafal. Intinya fisikal, bentuk materi saja atau material ya. Lebih ke masjid, lebih ke bangunan, lebih ke jalan, lebih ke sumur gitu kan. Padahal sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa menjadi penyebab amal jariyah, di antaranya makanan dan minuman. Jadi hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad, ini rahasianya di hadis ini. Kata Nabi SAW, ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan atau minuman yang dihidangkan untuk orang lain kecuali Allah, atau dihidangkan buat diri sendiri juga masuk sebenarnya, kecuali Allah jadikan bagian dari makanan dan minuman itu berkah. Maksudnya berkah apa? Kata para ulama, dia akan berada di tubuh orang yang mengkonsumsinya selama dia masih hidup. Jadi begini, orang tua kita semua, Bapak Ibu sekalian, orang tua kita, seperti saya, orang tua saya misalnya, pada saat saya ceramah di masjid ini, saya mendapatkan pahala karena menyampaikan agama Allah, insya Allah, bila diikuti dengan keikhlasan. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Orang tua saya panen pahala saya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena saya tumbuh dari ASI ibu saya, dan saya tumbuh dari nafkah ayah saya. Makanan, minuman yang saya makan selama ini sehingga membantu pertumbuhan badan saya menjadi besar dan akhirnya saya bisa hidup, maka itu menjadi amal jariyah. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Perbuatan apa dalam Islam yang khair? Khair ini yang baik sekali, pahalanya besar sekali, selain yang wajib, yang sunnah-sunnah aja nih. Nabi SAW tidak mengatakan perbanyaklah sholat sunnah. Kenapa? Sholat sunnah secara individual, puasa sunnah, zikir, ngaji, bukan.
Karena orang ini mengatakan khair artinya yang banyak sekali pahalanya, banyak sekali manfaatnya dan ringan, sunnah. Berarti orang lain bisa merasakan. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan dan minum kepada orang yang kau kenal atau kau tidak kenal. Memberi makan umumnya. Dan engkau menyebarkan salam kepada orang muslim yang kau kenal atau kau tidak kenal. Tapi saksi bahasan kita potongan awal hadis ini, di mana Nabi SAW menjadikan amal yang paling baik, besar pahalanya dalam Islam ternyata memberi makan dan minum orang lain. Kok bisa? Bukankah dalam secara akal kita, kalau kita makan dan minum kan habis gitu kan? Ternyata yang dibuang oleh tubuh itu yang tidak dibutuhkan saja. Yang jadi mohon maaf air seni kita, air kencing dan buang air besar jadi tinja itu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, tapi yang dibutuhkan diambil, diserap, gitu kan? Dia akan menjadi bagian daripada otot-otot, urat-urat yang memang membutuhkan ya pembaharuan atau bahkan menjadi bagian daripada darah di tubuh kita dan seterusnya. Tubuh kita terdiri dari 75% air. Dan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waja'alna minal ma'i kulli syai' hayy. Kami jadikan dengan air itu segala sesuatu bisa hidup. Dan memang seperti itu. Manusia bisa hidup dalam sebulan tidak makan, tapi manusia nggak bisa hidup kalau sebulan nggak minum. Bukan sebulan, seminggu nggak minum. Makanya para sahabat, beberapa riwayat menyebutkan seperti Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan waktu beliau datang ke Mekah untuk mencari tahu berita tentang Nabi SAW, saking khawatirnya kalau beliau mengaku mau cari Nabi, karena semua orang yang datang dari luar Mekah mencari Nabi Muhammad SAW waktu zaman di Mekah itu digebukin atau dipukul. Dia dari suku Ghifar, dia khawatir. Maka dia bilang, karena khawatir saya ditahu orang asing, saya juga kalau beli nanti retorika bahasa saya berbeda, maka saya minum air Zam-Zam. Dan selama beberapa hari dia tinggal di Mekah itu 2 minggu cari Nabi SAW, 2 minggu minum Zam-Zam, nggak makan apa-apa. Dan bisa, gitu kan, minum air. Beberapa sahabat juga dalam riwayat Bukhari menjelaskan, mereka pernah tinggal di Mekah selama sebulan tidak minum kecuali air Zam-Zam. Bisa hidup. Apalagi memang Zam-Zam punya kelebihan. Ya. Zam-Zam itu kata Nabi SAW adalah makanan dan minuman yang menyehatkan dan mengenyangkan. Tapi intinya air, gitu kan, intinya air. Fungsi air banyak sekali, kan gitu. Tadi kalau kita masuk makanan dan minuman dulu, memberikan makan dan minum dalam Islam ini sangat besar pahalanya, sebagaimana saya jelaskan dan termasuk amal jariah. Di dalam Islam ada beberapa kegiatan yang kita disuruh untuk memberikan makan dan minum orang, seperti misalnya membuka puasakan orang lain dengan minum dan makan, dan dijanjikan pahala yang besar. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'imin min ghairi an yanqus min ajri sha'imin syai'a. Siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia akan dapat pahala orang itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang buka puasa tadi. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memanen pahalanya 1 kota Madinah di zaman khilafah beliau dengan air. Jadi zaman khilafah beliau di akhir hidupnya, atau maaf, di akhir khilafahnya beliau sempat di akhir Ramadan juga, bukan di akhir khilafah, mohon maaf, di akhir Ramadan, dia salah satu tahun khilafahnya beliau sempat ingin membuka puasakan orang, sudah mau habis Ramadan, ingin dapat pahala. Waktu itu beliau jadi khalifah, jadi raja, diiklankanlah di Madinah. Ya, dia bilang pada pembantunya, gulamnya, tolong iklankan kalau saya akan buka puasakan orang, ingin cari pahala. Orang semua diiklanin, Amir Mu'minin bin Khattab mengundang buka puasa. Orang-orang pada berbondong-bondong datang. Yang undang siapa? Raja. Yang orang bayangkan ini akan ada kambing bakar, yang akan ada ini, akan ada itu, macam-macam. Raja yang undang, gitu kan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, waktu sudah ngumpul semua jemaahnya, masyarakat depan Umar menyuruh membagikan gelas-gelas yang zaman itu memang terbuat dari tanah liat. Kemudian dibagikan satu-satu dan disuruh antri di sumur, gitu kan. Karena memang mereka minumnya di sumur waktu itu, tidak ada sumber air yang lain, gitu kan. Mereka antri di sumur, lalu mereka ambil isi air masing-masing di sumur itu, antri kemudian sambil duduk. Setiap kali seseorang di antara mereka dituangkan air di gelasnya, mereka berkata, mungkin sebentar keluar kurmahnya, makanannya dan seterusnya. Begitu terdengar azan, kata Umar kepada pembantunya, sampaikan kepada
seluruh muslimin, silakan berbuka puasa dengan air yang ada di tangan mereka. Maka dia pun mengatakan silakan buka puasa dan selesai segelas air ini maka selesai buka puasanya Amir Mukminin. Gitu. Orang akhirnya bubar, tapi pada saat itu orang faham Umar bin Khattab ingin mencari pahala orang, gitu kan? Ingin mencari pahala saja. Dan ini sudah saya tekankan kalau menjelang Ramadan, Anda juga bisa ikuti pengajian saya di YouTube. Ada judulnya Dahsyatnya Ramadan. Salah satunya itu kalau tiba Ramadan, ikhwah, maka maksimalkan waktu membuka puasakan orang. Apa susahnya membeli sedus air, ya, air mineral, berapa harganya? 20.000, 30.000, 20.000 rupiah kalau nggak salah ya. Air mineral gelas, isinya berapa? 40 sekian. Baik, kalau kita bagiin di masjid, satu orang minum satu gelas, kita dapat 48 pahala orang buka puasa. Nah, itu luar biasa, hanya dengan 20.000 rupiah. Tapi anehnya banyak orang tidak mau amalkan, padahal itu termasuk selain amal jariah, dapat juga pahala buka puasakan orang lain. Nabi SAW dan juga merupakan ciri para nabi-nabi, mereka itu paling senang mengikram tamunya, dan beliau menjadikan sebagai sebuah prinsip dasar dari iman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana beliau bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus mengikram itu, melayanin, memberikan makan dan minum, ya, mengucapkan tutur kata yang baik bagi tamunya. Intinya memberikan makan dan minum dalam Islam ditekankan sekali, karena itu juga termasuk, ya, amal ibadah, amal jariah dan amal ibadah yang akan mendapatkan pahala. Jadi ada dua sisi pahala yang didapatkan selain amal jariahnya, selama dia makan dan minum kemudian itu masih ada di dalam tubuhnya, maka berarti itu akan terus menjadi amal jariah. Kata para ulama, dia akan terus menjadi amal jariah pada saat seseorang tumbuh besar. Kayak kasus seseorang manusia tadi, orang tuanya, ayahnya carikan nafkah yang halal, ibunya kasih ASI, kemudian dia tumbuh besar dari situ. Tumbuh besar ini ternyata menjadi otot-ototnya, menjadi komponen dari tubuhnya. Kemudian dia menjadi besar, lalu dia menikah. Dari komposisi tubuhnya tadi, ternyata ada yang mengalir di sperma dia kepada anaknya. Kemudian anaknya tumbuh besar juga dari situ, dan seterusnya. Jadi amal jariah selama masih ada manusia itu. Jadi seperti itu luar biasanya gitu. Di antaranya tadi saya bilang, kita bisa mendapatkan pahala dengan buka puasakan orang. Yang kedua, mengikram orang. Mengikram ini memberikan, menyuguhkan sesuatu buat tamu. Ya. Termasuk, ya, yang dianjurkan adalah sering-sering, ya, mentraktir orang lain. Ada kultum saya itu. Subhanallah, saya isi salah satu pengajian di salah satu kantor di Sudirman ini. Sampai saya dibisikin, Ustadz, setelah saya nonton di YouTube ceramahnya Ustadz tentang traktir, ini teman-teman semua pada berebut nih, saling traktir-traktiran gitu. Jadi nggak lagi nunggu temannya yang bayar, tapi dia yang bayar duluan. Ternyata itu amal jariah ya Ustadz ya. Oh iya, amal jariah. Kan gitu. Memberikan makan orang, bayangkan kalau dia makan dan minum dia kenyang. Kemudian ada yang jelas pasti ya, makanan minuman yang dimakan dan diminum itu pasti ada bagian yang akan menjadi komposisi tubuhnya. Nggak mungkin semua terbuang. Maka itu berarti akan jadi amal jariah. Apalagi kalau dasarnya yang kita berikan makan orang-orang yang bertakwa, orang soleh, luar biasa, makin kuat dia beribadah. Ciri Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu malah luar biasa ikramnya, ya. Dia suka dengan tamu, sampai-sampai kalau dihidangkan makan, cirinya beliau nggak pernah makan sendiri. Pasti habis dihidangkan makan, dibuka pintu rumahnya, siapapun lewat dipanggil makan sama dia. Syekh bin Baz hafizahullah rahimahullah, beliau sudah meninggal. Salah satu muridnya menceritakan, beliau itu punya rumah, ya, rumahnya dia di belakang atau di samping rumahnya itu ada sebuah tempat yang kosong, pakai AC, ya dilapangkan seperti masjid inilah. Setiap hari beliau menyiapkan makan siang dan makan malam untuk 600 orang. Setiap hari. Siang itu untuk 600 orang, malam untuk 600 orang. Jadi 1200 orang yang makan setiap hari. Atau 1200 porsi lah ya. Kalau orang yang sama makan siang dan makan malam. Sampai-sampai beliau bukan mengundang ya, enggak diundang orang. Jadi awal-awalnya saja diiklanin. Jadi kalau sudah tiba waktu makan siang, yang lagi nyapu jalanan mampir, yang lagi lewat mampir, yang muridnya mampir, yang kerabatnya mampir, pokoknya mampir 600 orang. Siang malam, tiap hari sampai belum meninggal. Itu bagaimana mereka mengikramnya.
Kadang-kadang kita subhanallah, makanan kita taruh di kulkas sampai rusak, nggak mau dibagi kepada orang. Pelitnya luar biasa. Kalau buahnya lagi berbuah dibungkus, nggak mau dibagi ke orang lain. Padahal sebenarnya rahasia untuk menambah berkah sesuatu benda, rezeki kita, itu diinfakkan dulu. Kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, Allah SWT berfirman, ya ibna Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam, infak dulu baru saya infakkan kepadamu. Artinya baru saya bukakan rezeki itu. Kita kalau mau otomatis ya, spontan, begitu dapat makanan, ada makanan terus langsung dibagi. Dibagi langsung pada saat itu. Nih, bagi sama teman misalnya, atau dikata porsinya sebagian, atau kita beli bungkus yang lain. Ini saya beli 1 bungkus makanan 10.000. Beli 1 bungkus yang lain khusus kasih fakir miskin. Sebagai tanda syukur terhadap makanan tadi itu. Langsung diinfakkan. Itu spontanitas, tidak berhenti rezekinya tuh. Video dakwah. Itu akan keluar dengan caranya sendiri. Ini kisah nyata nih Bapak Ibu, true story. Kawan saya petugas amil zakat, datang ke rumah orang kaya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Haji ini kaya, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Jadi maksud kami, Bapak mungkin susah mau menyalurkan zakat, kami bisa. Silakan bayar ke kantor kami atau bayar di sini bisa juga. Apa kata dia? Kalian nampak saja saya kaya, utang saya masih banyak. Ini rumah saya ini 5 miliar. Ini mobil saya ini 2 miliar. Jadi Bapak tak bayar? Oh tidak. Oke lagi gitu Pak Haji. Mereka balik. Tak sampai setahun Bapak ini datang ke kantor. Itu Pak Haji yang kemarin. Iya. Alhamdulillah sudah terbuka pintu hidayah. Silakan masuk Pak. Bapak mau bayar zakat? Enggak. Ada enggak zakat untuk saya? Kisah nyata, true story. Mau jumpai orangnya, bisa saya jumpakan dengan petugas kawan saya, sama-sama alumni Mesir. Begitulah kalau Allah mau mengambil, maka hati-hati. Pergi ke kantor ATM, mau ambil duit. Begitu keluar dari ATM, datang orang menepuk bahu dari belakang. Tatap mata saya, tatap mata saya. Berapa pin Anda? Langsung keluar, hilang. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk makin sakit, dicucuk pakai jarum akupunktur makin sakit, tak mempan pakai jarum, pakai paku payung makin sakit. Nah, akhirnya dibawa ke dokter di Singapura. Dokter Cina pakai martil kecil aja, pukulnya lutut. Ayah, lapuklah lama pakai. Jadi gimana dokter? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina. Berapa harganya? Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Itulah duit yang kau simpan tadi. Gimana? Udah ada terasa badannya udah? Saya bukan nakut-nakutin. Ingat, kau simpan dia di bawah bantal, kau simpan dia di bawah kasur, kau simpan dia di ATM. Sampai masanya hilang. Yang kekal abadi mana? Yang kau bangunkan ke musola kecil, yang kau bangunkan ke lokal MDA, yang kau bayarkan ke sekolah anak yatim. Anak yatim ini saya biayai sampai selesai S1 Pres. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita kaya-kaya sehingga bisa menyekolahkan anak yatim. Besok balik dari kantor, pergi ke tempat panti asuhan. Assalamualaikum Pak Panti. Ya, berapa anak yatim sini? Aku mau mengamalkan ceramah Ustaz Somad tadi malam. Mau kubayarkan semua. Berapa anak yatim sini? Ada 100 orang. Keluarkan, mau kubayarkan. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Kebetulan duit kita tak cukup kan? Bapak 3 orang, Bapak 3 orang, Bapak 3 orang, Ibu 3 orang. Ada kita 100 orang. 100 kali 3 menjadi 300. Kalau cuma beramal sebatang lidi tak bisa buat apa-apa. Tapi kalau satu lidi diikat, maka insya Allah. Makanya bayar zakatnya ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Saya pertama kali diundang di Aceh ini 2017.
2017 atau 2016. Waktu itu perolehan zakat kabupaten, saya ceramah lah. Saya dari Riau, ada satu kabupaten di tempat saya, zakatnya 10 miliar. Selesai pengajian kami pun makan. Berapa tadi Ustaz Somad? 10. Di tempat kami ini 17 miliar katanya. Rupanya banyak pula dia lagi. Oleh sebab itu maka kalau Ustaz Somad yang ceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Khutbah Jumat berapi-api. Siapa yang tak bayar zakat? Jamaahnya. Ustaz berapi-api, dia berair-air dia. Tapi ada orang yang tidak ceramah. Dia tidak pernah ceramah. Diam aja. Tapi orang takut sama dia. Kenapa? Karena dibuatnya perda zakat. Potong atas 2,5%. Siapa itu? Orang yang punya kekuasaan. Kira-kira kekuasaan itu penting apa tidak? Penting. Perda, peraturan daerah. Yang buat siapa? DPR. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz setuju enggak kalau saya jadi DPR? Mantap, mainkan. Apa nasihat Ustaz untuk saya? Kalau Bapak duduk nanti di sana, keluarkan 3. Pertama, perda zakat, potong atas PNS kabupaten. 2, keluarkan perda berbusana muslimah. Jangan sampai anak gadis roknya pendek setengah tiang. 3, perda masukkan pendidikan agama ke sekolah umum SMP dan SMA. 5 pelajaran. Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Gimana? Siap? Bukan Bapak saya tanya. Ini saya menanya caleg ini. Ini telepon belum putus lagi. Nanti ada giliran Bapak baru saya tanya. Nah, kita ulang balik ya. Kita ulang balik. Kalau Bapak nanti duduk di situ, perjuangkan 3. Pertama, perda zakat, PNS potong atas kabupaten. Kedua, perda berbusana muslimah. Jangan lagi anak gadis membuka jilbab bagi yang muslimah. Yang ketiga, masukkan 5 pelajaran agama. Bapak siap? Oh, siap Pak Ustaz. Sudah 5 tahun, tak ada dia nelpon saya lagi. Entah dia duduk, entah terduduk. Wallahualam, tak tahu kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bagi yang mencalonkan. Adapun bagi yang memilih, siap memilih caleg-caleg yang menyolong agama Allah? Ah, itu baru untuk yang ini. Kalau kau sanggup, calonkan dirimu. Kalau kau tak sanggup, kau mencucuk aja. Tanggal 17 nanti, cucuk. Ibu-ibu tak usah pakai paku, ambil tusuk konde. Tusuk. Inna sama, telinga, dengar baik-baik. Ini orangnya siapa dia? Latar belakangnya apa? Peduli tidak dia pada agama? Wal basar, pandang baik-baik, tengok mukanya. Ada tak tanda-tanda menipu mukanya? Dari mana kita tahu dia menipu? Tidak, tengok balehonya, tengok mukanya. Kalau balehonya putih, mukanya hitam, pembohong itu. Jangan muka awak pula yang ditengok orang. Untung tuh tutup daun. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Gunakan mata, pandang tengok baik-baik. Tapi mata menipu, betul? Mata menipu. Berapa kali kita tengok perempuan mukanya putih, tangan hitam. Dari jauh cantik, begitu dekat macam aspal lah. Rupanya bedak keli 2 inci. Nah, ada satu yang tak bisa ditipu saudaraku. Apa dia? Hati nur. Nur, hati yang diterangi cahaya. Makanya doa salat tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Jadikan di hatiku cahaya, maka akan bercahaya.
مولى ونعم